Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Oke, apa sih yang kalian ingat tentang pertidaksamaan? Tentunya masih ingat ya. Ciri khas dari pertidaksamaan itu adalah dia dihubungkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke contoh ya. Coba kita langsung ke contoh. Oke, nah ini kita diminta untuk menyatakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Coba kita perhatikan dari contoh, 3 contoh yang diberikan seperti ini. Benar gak sih ini merupakan pertidaksamaan? Coba kita cek ya, apakah ini merupakan pertidaksamaan atau tidak. Kalian perhatikan yang A. Yang A, salah satu ciri dari pertidaksamaan itu dihubungkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari dan seterusnya. Begitu ya. Nah sekarang kita perhatikan yang A. Yang A ini dia dihubungkan oleh tanda apa? Kurang dari. Nah berarti dia pertidaksamaan. Yang B dia dihubungkan oleh tanda apa? Kurang dari atau sama dengan. Yang C dia dihubungkan oleh tanda lebih dari. Oke ya, itu merupakan pertidaksamaan. Kemudian di sini ada variabel-variabel yang menyertainya. Di sini ada variabel apa sih? Variabel X. Yang B juga ada variabel X gitu ya. Oke, nah seperti itu. Jadi dia pertidaksamaan itu salah satu cirinya adalah dia diikuti oleh suatu variabel dihubungkan dengan tanda kurang dari atau lebih dari, dan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, begitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah di pertanyaan ini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Ini kan tentunya kalian sudah pernah mendapatkan ini ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, ini kita ulas kembali terkait dengan bagaimana menentukan himpunan penyelesaian ya. Oke, nah sekarang yang poin A dulu. Di A ini diketahui bahwa X, ya ini X, pertidaksamaannya adalah X min 7 kurang dari 2X min 5. Cara menyelesaikannya gimana ini? X min 7 kurang dari 2X min 5. Kita coba ya. X min 7 tadi pertanyaannya kurang dari 2X min 5. Nah, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, nah menentukan himpunan penyelesaiannya itu seperti apa sih kalau kita menemukan model yang seperti ini gitu ya. Menentukan himpunan penyelesaiannya itu adalah bagaimana kita menguraikan pertidaksamaan ini sehingga nanti di hasil akhirnya itu munculnya X gitu ya. X gitu aja. X entah kurang dari atau lebih dari atau diapit di antaranya gitu ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Di sini di poin ruas kiri istilahnya ya, yang ini adalah ruas kanan. Sekarang kita mau kerjakan dulu yang ruas kiri terlebih dahulu. Kita fokus ke ruas kiri, apa sih yang akan kita lakukan di ruas kiri ya. Di ruas kiri muncul X min 7. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memproses supaya ini di ruas kiri ini min 7 ini dia tidak muncul. Artinya kita jadikan 0 dulu min 7-nya ini ya, kita supaya min 7 ini jadi 0. Maka supaya min 7 jadi 0 itu diapakan? Berarti X min 7 min 7 diapakan supaya jadi 0? Berarti ditambah dengan 7 gitu kan ya. Oke, nah kalau ruas kiri ditambah 7 biar adil, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan 7 gitu ya, sama-sama. Oke, kita selesaikan. Berarti apa? X min 7 plus 7 tadi, min 7 plus 7 itu kan 0 ya. Berarti di sini hasilnya adalah X ya. X kurang dari berapa ini? 2X min 5 ditambah 7 berapa? Plus 2. Gini kan ya. Nah, sekarang kita perhatikan di ruas kiri ada X, di ruas kanan ada 2X begitu ya, sama-sama mengandung unsur variabel X. Nah, ini supaya kita jadikan satu variabel X-nya di ruas kiri aja, maka caranya gimana? Variabel X-nya hanya muncul di ruas kiri aja, maka kita ingin
hilangkan yang di ruas kanan. Hilangkan dalam arti kita nolkan gitu ya, yang di ruas kanan X-nya. Maka jadi gimana? 2X plus 2. Nah ini kan kita perhatikan di ruas kanan. Di sini kan ada 2X. Supaya dia jadi 0 maka dia harus dikurangi dengan 2X gitu ya. 2X dikurang 2X kan 0. Maka kalau ruas kanan dikurang dengan negatif 2X, maka ruas kiri juga harus dikurang dengan 2X gitu ya. Maka di sini X dikurang 2X berapa? Negatif X kurang dari 2X min 2X ini kan sama-sama 2X min 2X kan tadi 0 ya. Berarti tinggal berapa? 2. Nah, berarti di sini sudah muncul negatif X kurang dari 2. Nah, supaya di sini X-nya tidak negatif, gimana ya? Tadi kuncinya mencari penyelesaian, himpunan penyelesaian adalah kita memunculkan X-nya berdiri sendiri gitu ya, X-nya. Maka supaya di sini tidak negatif, maka sama-sama kita kalikan dengan berapa? Negatif 1. Maka kalau ruas kiri dikali negatif 1, ruas kanan juga harus dikalikan dengan negatif 1 gitu ya. Ruas kanan juga harus dikali dengan negatif 1. Oke, nah kalau ruas kiri dikali negatif, ruas kanan juga dikali dengan negatif 1, maka tandanya di sini adalah negatif X dikali negatif 1 berapa? X. 2 dikali negatif 1 berapa? Negatif 2. Nah sekarang kalau di sini dikalikan dengan negatif, kedua ruas dikalikan negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih dari dibalik gitu ya. Oke, nah maka himpunan penyelesaiannya siapa berarti? Himpunan penyelesaiannya adalah ini tadi yang sudah kita cari, yaitu X lebih dari 2. Cara menuliskannya berarti gimana? X di mana X lebih dari negatif 2, X-nya merupakan elemen bilangan real gitu ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita mengulas untuk yang nomor 1. Oke, monggo silahkan bisa diperhatikan ya untuk yang nomor 1 terkait dengan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh yang kedua coba. Di contoh yang kedua ini kita diminta untuk, nah ini ada soalnya adalah 7X min 2 kurang dari atau sama dengan 9X plus 3. Kita coba cari ya. Kita coba cari 7X plus 2. Nah, ini maaf, jadi saya coba di sini. Ini tadi yang nomor 1. A ya, yang A. Ini tadi, ini kita coba yang B. Yang B tadi, yang B adalah 7X min 2. Nah, ini 7X min 2 kurang dari atau sama dengan berapa? 9X plus 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya apa? Ingat, kita mencari himpunan penyelesaiannya itu kita proses sedemikian hingga sehingga di situ munculnya adalah X. X aja gitu ya. X berapa sih? X lebih dari atau X kurang dari, itu terserah nanti hasilnya ya. Oke, nah sekarang kita proses di sini. Tadi di sini 7X min 2 kita proses yang ruas kiri terlebih dahulu ya. Di sini ada min 2. Supaya dia jadi 0, maka harus diapakan? Min 2 ditambah berapa sih supaya jadi 0 gitu ya. Berapa? Ditambah dengan 2. Nah, berarti ruas kiri artinya kita tambah dengan 2. Nah, kalau ruas kiri ditambah 2, maka jangan lupa ruas kanan juga harus ditambah 2 biar adil kan ya. Oke, nah kita proses berarti di sini 7X ini negatif 2 tambah 2 kan 0 ya tadi. Kurang dari atau sama dengan berapa? 9X 3 tambah 2 berapa? 5 gitu ya. Oke, nah sekarang di ruas kiri muncul 7X, di ruas kanan muncul 9X. Artinya ruas kiri ada X-nya, ruas kanan juga ada X-nya. Nah, kita ingin jadikan satu apa? Semuanya ke dalam ruas yang sebelah kiri gitu ya. Kita ingin jadikan satu, maka gimana caranya? Yaitu kita perhatikan yang ruas kanan supaya 9X-nya ini tidak muncul, artinya dia jadi 0. Gimana supaya jadi 0? 9X diapakan? Ini kita tulis dulu ya, plus 5. Itu sesuai dengan ini. Maka 9X ditambah berapa atau dikurang berapa supaya jadi 0?
kurang dengan siapa? 9x. Jadi kalau 9x dikurang 9x kan 0 ya. Nah, kalau di ruas kanan dikurang 9x, jangan lupa ruas kiri juga harus dikurang dengan 9x biar sama-sama adil. Nah, sekarang 7x min 9 ini hasilnya berapa? Negatif 2x. Gitu ya, kurang dari atau sama dengan berapa? 5. Dan ini 9x dikurang 9 kan 0 ya. Oke, nah sekarang di sini muncul negatif 2x ya, negatif 2x. Nah, karena di sini muncul negatif 2x, supaya dia jadi x maka gimana? Dibagi dengan, dikali dengan siapa? Negatif setengah masing-masing. Maka di sini jadi berapa? 5/2. Nah, ingat kalau di tiap ruasnya dikali dengan negatif setengah, ini kan berarti kalau ditulis gini ya, negatif 2x supaya ini berarti kita coba gini, ini oke, masing-masing dikalikan apa sih supaya dia jadi x, yang ruas kiri supaya jadi x dikalikan berapa? Dikalikan negatif setengah ya. Nah, ini kan berarti negatif setengah gitu kan di ruas kiri supaya jadi apa? Jadi x. Nah, kalau di ruas kiri dikalikan negatif setengah, maka ruas kanan juga harus dikalikan negatif setengah. Ingat, kalau misalkan dikalikan dengan negatif, gimana tadi tandanya? Yang awalnya kurang dari, jadinya dibalik menjadi apa? Lebih dari atau sama dengan, begitu ya. Jadi ini berarti menjadi apa? Lebih dari atau sama dengan. Nah, negatif setengah dikali negatif 2x berapa? X gitu ya, lebih dari atau sama dengan berapa? Negatif 5/2 gitu. Oke, seperti itu ya. Itu untuk yang B. Monggo bisa dipahami dulu ya untuk yang dua contoh yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita ke contoh yang C. Nah, yang C ini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dari x kuadrat plus 4x min 12. Artinya di sini bentuknya adalah kuadrat gitu ya. Nah, kalau kuadrat, maka bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya? Ada yang masih ingat kira-kira? X kuadrat plus 4x min 12, maka diapakan kira-kira? Bisa sambil diingat-ingat dari soalnya. X kuadrat plus 4x min 12 plus 4x min 12 lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Oke, nah cara mencari ini itu gimana? Kalian ingat kalau yang tadi dia kan linear ya, linear artinya pangkat 1 x-nya, variabel x-nya pangkat 1. Nah, kalau ini variabel x-nya yang tertinggi adalah pangkat 2, artinya dia adalah kuadrat. Nah, kalau kalian menemukan bentuk kuadrat seperti ini, mencari himpunan penyelesaiannya, maka caranya adalah dengan cara difaktorkan terlebih dahulu. Nah, kita faktorkan terlebih dahulu dari ini ya, persamaan ini x kuadrat plus 4x min 12. Jadi kalian harus tahu pemfaktoran ya. Nah, faktoran itu gimana sih? Pemfaktoran itu gimana coba? Pemfaktoran ini artinya adalah ini, kita perhatikan bagaimana sih cara memfaktorkan. Kita perhatikan di sini kalau misalkan depan dari koefisien dari x kuadrat adalah 1, ini kan x kuadrat ya, bentuknya hanya x kuadrat aja ya, nggak ada 2, 3, 4. Nah, ini kalian cukup perhatikan yang paling belakang. Paling belakang siapa sih? Negatif 12. Paling belakang adalah negatif 12 gitu ya. Nah, sekarang kita uraikan di paling yang belakang ya. Siapa sih? Berapa dikali berapa gitu kan, yang hasilnya itu adalah negatif 12. Maka apa dikalikan apa? Yang hasilnya negatif 12 apa? Oh, 1 dikali negatif 12 kan negatif 12 benar ya, atau negatif 1 kali 12, ini kan negatif 12, betul ya? Atau misalkan kita ambil 2 dikali berapa supaya negatif 12? 2 dikali negatif 6. Atau bisa juga negatif 2 kali 6 gitu ya. Oke, atau bisa ada lagi enggak? Ada, yaitu 3 kali negatif 4. Oh, ada lagi apa? Dibalik lagi negatif 3 sama
4. Masih ada lagi enggak kira-kira di daftar ini ya? Jadi kita daftar terlebih dahulu apa dikalikan berapa yang hasilnya adalah negatif 12. Nah, kalau kalian sudah selesai mendaftar semuanya, itu kan tadi kita perhatikan yang paling belakang. Sekarang kita perhatikan yang tengah. Yang tengah adalah 4. Ya, yang tengah 4. Nah, sekarang dari daftar yang kita susun tadi, mana sih yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah yang ada di tengah, yaitu berapa? 4. Maka berapa? Yang mana yang ketika dijumlahkan hasilnya 4? Kalau 1 ditambah negatif 12 kan nggak mungkin 4. Negatif 1 tambah 12 juga nggak 4. Berapa? 2 ditambah negatif 6? Enggak 4, tapi negatif 4. Kalau negatif 2 ditambah 6, 4 enggak? Oh iya 4. Nah, ini kan kita sudah ketemu nih. Negatif 2 ditambah 6, ini kan hasilnya 4. Nah, ini yang kita cari, yaitu di sini ada negatif 2 sama 6. Nah, inilah pemfaktoran yang kita cari. Nah, cara menulis pemfaktorannya gimana? Di sini kita tulis dulu X, ini kita X. Kan sama-sama X ya, di depan sini kan X kuadrat, maka menuliskan X gitu ya. Nah, sekarang kita dari daftar tadi kan kita pilih negatif 2 sama 6 gitu ya, kita letakkan di sini negatif 2, 6 itu kan positif ya, berarti kita tulis plus 6 gitu ya. Oke, nah sekarang posisinya langkah tadi kita sudah faktorkan, yaitu hasilnya adalah X min 2 X plus 6 lebih dari 0. Nah, himpunan penyelesaiannya siapa? Ini belum ketemu dengan himpunan penyelesaian Yulia. Ini belum ketemu dengan himpunan penyelesaian. Nah, menentukan himpunan penyelesaian ini gimana? Kita coba tentukan dulu, kita buat dulu titiknya ya, kita ambil misalkan titiknya misalkan ini suatu garis bilangan ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ini kita perhatikan, ini kan X min 2, maka titiknya siapa? Ya, ini kan X min 2. Ini kan kalau kalian ini ada min 2, maka titiknya di sini itu 2 gitu ya. Titik yang di garis bilangan itu kebalikannya 2 gitu ya. Oke, nah sekarang di sini ada plus 6, maka titiknya berarti berapa? Negatif 6 gitu ya. Kita tulis misalkan di dalam suatu garis bilangan kan dia posisinya di sebelah kiri 2 kalau negatif gitu ya. Maka saya tulis, coba perhatikan di sini, dia adalah nah ini negatif 6 misalkan gitu ya. Ini dalam bentuk garis bilangan gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, nah kita perhatikan di sini, di mana ini, ini kalian perhatikan bahwa yang diminta adalah lebih dari, tandanya lebih dari, oke, lebih dari 0. Nah, kalau tandanya lebih dari, gitu ya, lebih dari 0, maka ini kita cari himpunan penyelesaiannya yang bertanda apa? Positif, gitu ya, hasilnya yang positif. Oke, kita cek, kita uji, yang namanya adalah uji titik. Nah, ini adalah kita uji titik. Nah, uji titik itu siapa? Yang dimaksud uji titik itu adalah uji titik-titik yang ada di sini nih. Ada negatif 6, 2. Nah, sekarang kita uji yang diuji titik mana? Yang di titik ini, yang di titik sebelah kiri, yang di titik tengah, sama yang di titik ini, karena kan dibatasi oleh ini ya, pembatasnya adalah 2 sama negatif 6. Nah, kita cari titik-titik yang ada di sini. Oke, kita coba cari titik yang mana dulu? Saya mau coba cari titik yang tengah dulu ya, antara negatif 6 sampai dengan 2. Siapa sih yang titik yang berada di negatif 6 sampai 2 ini? Kan ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, 0 gitu ya, 1 dan seterusnya. Nah, kita uji, misalkan pilih salah satu titik yang ada masuk di dalam anggota yang ada di tengah ini. Maka siapa? Misalkan saya pilih salah satu ya, misalkan 0. Kita ambil 0 ya. Uji titik 0. Nah, kita menguji titik 0. Sekarang apakah 0 itu nanti ketika diuraikan di sini hasilnya positif atau negatif? Maka berarti kita masukkan ke sini nih. 0 X-nya diganti 0 ya, dikurang 2 dikali 0 ditambah 6. Berapa? Negatif 2 dikali 6, maka hasilnya berapa? Negatif 12. Oh, ternyata hasilnya negatif, maka ini itu adalah negatif hasilnya. Oke, di yang bilangan yang tengah.
Oke, nah sekarang kita uji titik selanjutnya. Uji titik selanjutnya itu yang berada di sebelah kirinya negatif 6. Sebelah kirinya negatif 6 itu ada siapa aja? Negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Ambil salah satu untuk diuji. Misalkan kita ambil negatif 7 gitu ya. Negatif 7. Kita masukkan ke ini. X pertidak samaannya tadi 0. X-nya diganti 0, X-nya diganti negatif 7, X-nya diganti dengan titik yang mau kita uji, yaitu negatif 7 dikurang 2 dikali berapa? Negatif 7 ditambah 6 berapa? Negatif 7 dikurang 2 kan negatif 9 dikali negatif 1 berapa? Negatif kali negatif hasilnya 9. Oh, berarti yang berada di sebelah kiri ini positif gitu ya. Oke, nah sekarang uji titik selanjutnya. Uji titik selanjutnya yang berada di sebelah kanannya 2. Siapa yang berada di sebelah kanannya 2? Ada 3, 4, 5, 6. Nah, saya mau ambil yang, coba salah satu diambil, kalian ambil 3, 5 boleh ya, kita ambil 3. 3 itu kalau dimasukkan ke persamaannya tadi, berarti 3 dikurang 2 dikali 3 ditambah 6. Maka hasilnya berapa? 1 dikali 9, hasilnya 9 positif. Oh, berarti ini positif. Nah, sekarang yang mana yang termasuk himpunan penyelesaiannya? Karena tandanya di sini adalah lebih dari, maka kita cari yang apa tadi? Positif. Maka inilah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Siapa himpunan penyelesaiannya? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana apa? X ini ada negatif 6 ke kiri, berarti X apa? Kurang dari negatif 6, atau tandanya gitu ya. Ini yang diarsir yang sebelah kanannya 2, berarti X lebih dari 2. X kurang dari 6 atau X lebih dari 2, dimana X-nya elemen bilangan real gitu ya. Itu untuk yang C. Jadi kalau kalian menemukan persamaan kuadrat, ingat tadi apa? Difaktorkan dulu. Kalau sudah difaktorkan, tentukan titiknya untuk diuji. Oke, kita uji titik, baru kita lihat yang masuk dalam penyelesaiannya adalah, perhatikan tandanya, yang diminta kurang dari atau lebih dari. Kalau lebih dari, maka yang positif yang diarsir gitu ya. Oke, itu yang contoh yang C. Nah, sekarang coba kalian sambil latihan, kalian coba untuk kerjakan latihan soal yang ini. Ada 2 latihan soal. Silakan kalian coba ya. Kalian coba kira-kira bagaimana menyelesaikan soal yang diberikan ini. Oke. Demikian tentang pertidaksamaan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dipelajari kembali. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.